Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan jamalah kami supaya kami boleh mengerti dan juga punya kerinduan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu kita akan membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan yang berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan give thanks, memberi terima kasih. Pada waktu kita menerima kue dari seseorang, kita mengucapkan terima kasih. Pada waktu ada orang memberi pertolongan kepada kita, memberi nasihat, kita juga mengucap terima kasih. Jadi kita lihat, memberi terima kasih itu bukan hanya untuk hal-hal yang materi, tetapi juga untuk hal yang bukan materi. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Berarti kalau kita tidak mengucap syukur, berarti kita tidak menaati Tuhan, kita tidak melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Masa-masa ini memang adalah masa-masa yang sulit. Bagi kita yang awam, masa ini terjadi begitu mendadak tanpa persiapan. Mendadak kita tidak boleh memberi salam dengan cara saling berjabat tangan. Kemudian kita juga harus mengajar anak-anak kita untuk memberi salam dengan cara yang berbeda. Dan kemudian kita mendadak juga diberitahu tidak boleh ke sekolah. Lalu semua dilakukan dari rumah. Yang kita tahu sekarang seperti stay at home, work at home. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita ini bukan hal yang mudah. Banyak orang mengalami kesulitan. Baik kita guru-guru, orang tua, dan juga siswa mengalami banyak kesulitan di bidang yang berbeda-beda. Saudara-saudara, tapi saya bersyukur kita punya guru-guru yang sangat kreatif. Mereka berjuang, mereka berusaha dengan segala daya untuk membuat bahan ajar, mata pelajaran begitu menarik buat anak-anak sehingga anak-anak dapat menikmati pelajaran yang diberikan sekalipun tidak bersama-sama di dalam satu ruangan dengan gurunya. Kita juga berterima kasih kepada orang tua oleh karena orang tua telah bekerja sama dengan begitu baik dengan kita guru-guru sehingga telah mendampingi anak-anak mereka untuk belajar. Pada waktu itu juga mulai terdengar bahwa ada banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Tiba juga di telinga kami bahwa ada teman yang kami kenal di Jakarta, lulusan saat juga meninggal dunia karena COVID. Pada saat itu terjadi percakapan antara kami di dalam rumah, antara saya, suami, dan anak saya. Dan saat itu anak saya berkata, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Di dalam masa-masa ini kita punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi dan menjalani masa-masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus di dalam kita, itulah kekuatan bagi kita. Memang banyak hal yang menyulitkan saat ini, tetapi kalau ada Kristus, kita diberi kesanggupan dan kekuatan. Kita
Ingat, Tuhan Yesus meninggalkan surga. Dia lahir sebagai bayi yang miskin, tinggal di dalam keluarga tukang kayu yang sederhana, kesana kemari setiap hari melakukan kebaikan untuk menyatakan cinta kasihnya kepada siapa saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah itu dia difitnah, dia disalah mengerti, dia diperlakukan tidak adil, bahkan dijatuhi hukuman mati di kayu salib, disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu Tuhan Yesus rela lakukan bagi kita, supaya kita yang percaya kepadanya diberi kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi masa-masa hidup di dunia ini. Di masa pandemi ini, kita ada kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar di dalam masa ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bersyukurlah. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah di dalam segala hal. Artinya, kita bersyukur bukan nanti waktu kita dalam keadaan senang. Pada waktu kita susah, juga waktu senang, kita bersyukur. Pada waktu kita limpah atau mengalami kekurangan, kita juga bersyukur. Pada waktu orang suka sama kita, atau kita disalah mengerti, bahkan tidak disukai orang, kita juga tetap bersyukur. Itu artinya bersyukurlah di dalam segala hal. Tidak percuma kita memiliki Tuhan yang diberi nama Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Immanuel bukan hanya sekadar nama, bukan hanya sekadar sebutan, tetapi Tuhan betul-betul bersama-sama dengan kita. Tuhan sungguh hadir dengan kita, selalu bersama dengan kita. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita di masa-masa pandemi ini di dalam hidup kita mengalami masalah, mengalami hal yang berat di dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan menanti kita. Dialah yang mengundang kita untuk datang, dan Dia akan memberikan kita sejahtera, damai sejahtera, kelegaan, sentosa. Saat ini anak-anak kita akan meninggalkan taman bermain mereka, taman kanak-kanak. Mereka akan menuju ke jenjang sekolah dasar. Dan kita bersyukur Tuhan sudah memimpin mereka selama berada di TK. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan yang sama masih akan terus bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka. Dan biarlah kiranya mereka juga belajar, anak-anak kita dan kita semua belajar di dalam menjalani kehidupan kita di depan ini, selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memang selalu bersama dengan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak sekalian, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan anak-anak. Oleh sebab itu mari bapak-bapak, ibu-ibu kita bangkit berdiri, bersama anak-anak juga berdiri, dan baiklah kita mengambil sikap yang akrab, boleh berpegangan tangan, boleh juga saling merangkul. Apa saja yang membuat bapak, ibu, dan anak menjadi saling akrab satu dengan yang lain. Di dalam sikap yang akrab itu, mari kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami, guru-guru dan orang tua kekuatan untuk mendampingi anak-anak kami
selama mereka berada di TK. Saat ini kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka akan memasuki jenjang sekolah dasar, akan meninggalkan Taman Kanak-kanak Ebenezer. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau terus bersama dengan mereka. Beri mereka kemampuan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Engkau lindungi kiranya anak-anak ini Tuhan, memberikan kiranya mereka tubuh yang sehat, kepandaian, dan segala yang mereka butuhkan di dalam studi mereka di sekolah dasar nanti. Bapa dalam surga, kami juga mohon Engkau memberkati papa dan mama mereka. Beri mereka kekuatan dan kesehatan juga. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, supaya mereka boleh menikmati segala yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus menyertai kami dan mampukan kami di dalam segala situasi untuk selalu bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.